tanpa sengaja sering ketemu. Contohnya, panjenengan itu lagi main ke tempat teman, ada dia. Lalu lagi pergi ke pasar misalnya, di pasar nggak sengaja ketemu juga, meskipun ternyata selama ini belum ada hubungan begitu ya. Lagi misalnya contohnya kondangan, ketemu juga dia juga kondangan. Nah itu juga merupakan tanda-tanda orang tersebut sebagai jodoh panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita selalu sehat, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya, serta selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini, Simbah akan menjelaskan tentang tanda-tanda dia adalah jodohmu menurut kitab Primbon Jawa. Tentang jodoh memang sudah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita tidak tahu siapa yang akan menjadi jodoh kita, namanya siapa, tinggalnya di mana, dan lain sebagainya. Hanya saja ada hal-hal isyarat yang diberikan oleh Tuhan bahwa ada tanda-tanda dia adalah sebagai jodohmu. Dan di dalam kitab Primbon Jawa hal tersebut tertulis, namun ini hanya sebagai acuan dan mudah-mudahan bisa menjadikan acuan bagi panjenengan yang sedang ada PDKT dengan seseorang. Di dalam kitab Primbon Jawa itu tentang jodoh yang tanda-tandanya akan Simbah bacakan ya. Di antaranya yaitu duweni sifat kang podo. Jadi kalau panjenengan bertemu dengan seseorang atau istilahnya itu mengadakan hubungan atau berpacaran, kebetulan pacar panjenengan tadi punya sifat yang sama dengan sifat panjenengan, itu merupakan tanda. Jadi tanda-tanda ya bahwa orang tersebut adalah jodohnya panjenengan. Nah istilah Jawa itu tumbuh oleh itu, jadi mempunyai sifat yang hampir sama. Yang kedua, menurut kitab Primbon Jawa bahwa dia adalah tanda-tanda sebagai jodohmu, yaitu prasojo opo anane ora digawe-gawe. Jadi kalau panjenengan sedang berhubungan dan pacar panjenengan itu selalu memperlihatkan sikap yang apa adanya, tidak membuat-buat ya, tidak mengada-ngada, itu juga merupakan salah satu tanda-tanda bahwa dialah calon jodohmu. Berikutnya adalah rumongso nyaman yen bebarengan. Nah, kalau panjenengan lagi dekat dengan seseorang dan merasa bila sedang bersamaan itu kok enak, nyaman, tentram, itu juga merupakan tanda-tanda jodoh panjenengan. Lalu menurut kitab Primbon ini disebutkan juga tanda-tanda bahwa orang tersebut sebagai jodoh panjenengan adalah iso dipercaya lan podo percayane. Jadi kalau berpacaran itu kan kadang-kadang suka nyimpan apa,
atau apa pokoknya begitu ya. Nah, yang panjenengan titipin atau panjenengan taruh sesuatu itu panjenengan percaya kepada orang tersebut ya, dan kebetulan orang tadi menjadi pacar panjenengan. Contohnya misalnya panjenengan dipinjemin motor, dan motor itu panjenengan taruh di situ berhari-hari, panjenengan percaya begitu aja, dan si pacar panjenengan itu juga bisa dipercaya. Nah, itu merupakan juga salah satu tanda-tanda bahwa orang tersebut yang sedang menjadi pacar panjenengan tersebut adalah jodoh panjenengan. Berikutnya yang disebutkan di dalam kitab Pribun Jawa yang kelima, yaitu cicilan sijine podo nyangkuyung samubarang kang becik. Jadi maksudnya begini, antara panjenengan dengan pacar panjenengan itu sama saling support. Jadi kalau ada suatu rencana, ada sesuatu keinginan tuh saling mendukung, saling support. Nah, itu juga merupakan salah satu tanda-tanda orang tersebut akan menjadi jodoh panjenengan. Berikutnya yang keenam, yaitu podo ngerteni cicilan sijine. Nah, yang dimaksud di sini adalah saling pengertian. Jadi kalau misalnya dia sedang punya pacar ya, tidak cemburuan, karena ya cemburuan sih ya, cemburu itu wajar tapi tidak berlebihan. Nah, itu juga merupakan salah satu tanda-tanda bahwa dia itu jodohmu. Jadi pengertianlah, jadi tidak terlalu di dalam hal cemburunya. Berikutnya yang ketujuh, asring ngimpeake lan ngimpi iku katon nyoto. Jadi bila mana panjenengan bermimpi ketemu seseorang dan mimpinya itu sering, seolah-olah di dalam mimpi itu seperti nyata-nyata. Nah, itu juga merupakan tanda-tanda bahwa orang yang panjenengan impikan itu akan menjadi jodoh panjenengan. Berikutnya yang ke-8 yang disebutkan dalam kitab Pribun Jawa bahwa orang tersebut adalah yang akan menjadi jodoh panjenengan adalah asring kepethuk sing ora disengaja. Jadi panjenengan itu tanpa sengaja sering ketemu. Contohnya panjenengan itu lagi main ke tempat teman, ada dia. Lalu lagi pergi ke pasar misalnya, di pasar gak sengaja ketemu juga, meskipun ternyata selama ini belum ada hubungan gitu ya. Lagi misalnya contohnya kondangan, ketemu juga dia juga kondangan. Nah, itu juga merupakan tanda-tanda orang tersebut sebagai jodoh panjenengan. Yang ke-9 adalah asring krungu jeneng kang podo. Maksudnya di sini adalah sering mendengar nama yang sama. Jadi panjenengan itu suka misalnya ke sana kemana begitu ya, itu suka dengar nama-nama itu begitu, meskipun orangnya berbeda-beda ya. Contohnya di sana ada yang membicarakan soal Sri gitu ya, di sana juga ada Sri lagi, pokoknya panjenengan itu sering mendengar nama Sri itu. Nah, itu juga merupakan isyarat bahwa Sri merupakan jodoh panjenengan, itu sebagai tandanya. Yang ke-10, menurut kitab Primbon Jawa bahwa orang tersebut menjadi jodoh panjenengan atau tanda-tandanya adalah kabeh keluarga podo nompo. Jadi misalnya panjenengan sedang berhubungan, keluarga juga sudah tahu, dan keluarga itu mendukung, baik keluarga panjenengan maupun keluarga pacar panjenengan saling support, saling mendukung, cocok lah, nggak apa-apa lah dapat itu misalnya gitu. Nah, itu juga merupakan tanda-tanda bahwa orang tersebut adalah jodoh panjenengan. Itulah bahasan video Simbah kali ini, yaitu tentang tanda-tanda dia sebagai jodohmu menurut kitab Primbon Jawa. Dan bagi panjenengan yang menyimak video ini, bila mana tidak berkeberatan
tolong tinggalkan komentar. Sampai bertemu video Simba yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.